Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Angelita Dwi Febrin, Saya Andika Putra. Saya Aditya Adila. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi media pembelajaran. berikut penjelasannya. They say, oh my God, I see the way you shine. So take your hands, my dear, and place them both in mine. Baiklah, yang pertama yaitu huruf A. Huruf A di sini ialah analisis learner karakteristik atau menganalisis karakteristik pembelajaran. Menurut Anita, tahun 2009, hal yang pertama yang harus dilakukan dalam pembelajaran ialah mengidentifikasi karakteristik pembelajaran, yang mana ia mengatakan bahwa media dan teknologi akan efektif bila adanya kesesuaian antara karakteristik pembelajaran dengan media, metode, dan materi yang akan disampaikan guru dalam pembelajaran. Yang kedua ialah S, state objective atau menyatakan tujuan. Menyatakan tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang akan kita capai dalam proses pembelajaran, bukan bagaimana cara kita mencapai pembelajaran tersebut. Biasanya, menyatakan tujuan ini biasanya sudah dijelaskan dalam silabus atau buku-buku pembelajaran, tapi biasanya seorang guru lebih menjelaskan dan lebih mengembangkan apa sih tujuan pembelajaran yang akan dibahas tentang hari ini. Yang ketiga yaitu S, Select Method, Media, and Material, yaitu memilih metode, media, dan material. Dalam pembelajaran, guru harus menemukan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dan metode pembelajaran dalam pembelajaran itu sangat banyak, dan guru bisa memilih metode mana yang cocok sesuai dengan materi yang ingin diajarkan. Kedua yaitu media. Media atau alat pembelajaran ini, guru bisa membuat atau menggunakan media yang telah tersedia seperti video dan PowerPoint, atau guru bisa mengembangkan media apa yang ingin digunakan, karena inti dari media itu adalah bisanya tercapai tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang ketiga, material. Jika guru tidak menemukan materi-materi baru dalam proses pembelajaran, guru bisa memodifikasi materi agar lebih kekinian dan siswa tidak bosan dengan materi yang itu saja. selanjutnya yaitu U, utilize media and materials. Di mana di sini yaitu artinya itu memanfaatkan media dan materi. Di mana perubahan paradigma pembelajaran dari teacher center ke student center yang lebih memungkinkan pembelajaran memanfaatkan materi baik secara mandiri maupun secara kelompok kecil daripada mendengarkan presentasi guru yang secara klasikal. Di mana yang selanjutnya yaitu R, require learn participation, yaitu meminta partisipasi pembelajar. Di mana di sini pendidik yang merealisasikan partisipasi aktif dalam pembelajar akan meningkatkan kegiatan belajar. Selanjutnya, model pembelajaran Azure yang bagian evaluasi atau penilaian. Ada 3 topik pembahasan dalam evaluasi ini. Yang pertama, evaluasi hasil belajar, di mana adanya penilaian berapa persen pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menilai metode ataupun media pembelajaran, di mana kita dapat mengevaluasi apakah metode atau media pembelajaran ini telah tepat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, adanya revisi. Berdasarkan hasil data dari evaluasi tadi, maka kita dapat mengetahui seberapa banyak kelemahan-kelemahan dalam metode atau media yang telah ditetapkan tadi, sehingga kita dapat menetapkan perencanaan baru dan merevisi metode dan media yang telah ditetapkan tadi. Selanjutnya, model pembelajaran menurut Anderson. Ada langkah-langkah yang tepat dalam memilih media pembelajaran menurut Anderson. Yang pertama, penerangan atau pembelajaran, di mana guru dapat menjelaskan penggunaan dari media yang akan digunakan. Contohnya, media gambar. Sebelum melakukan proses pembelajaran, guru harus menjelaskan apa kegunaan dari media gambar tersebut. Yang kedua, menentukan transisi
transmisi pesan, di mana guru dapat melakukan pemilihan alat bantu apa yang akan digunakan nantinya dalam membuat media pembelajaran. Yang ketiga, menentukan karakteristik pelajaran. Sebelum memilih media pembelajaran yang tepat, guru juga harus menentukan karakteristik pembelajarannya, seperti apakah pembelajaran berdasarkan afektif, kognitif, ataupun psikomotor. Yang keempat, guru harus mengklasifikasikan media pembelajaran. Nah, untuk memilih media pembelajaran yang tepat, guru harus mengklasifikasikan media pembelajaran yang akan digunakan, seperti apakah menggunakan media pembelajaran audio, media pembelajaran visual, ataupun media pembelajaran audio visual sesuai dengan karakteristik pembelajaran tadi. Yang terakhir, analisis karakteristik masing-masing media. Nah, sebelum memilih media pembelajaran tadi, guru harus mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam media tersebut. Misalkan, dalam menggunakan media pembelajaran foto, apa saja kelemahannya nanti dalam menggunakan media pembelajaran foto di kelas, dan apa saja kekurangan nanti dalam menggunakan media foto tadi di kelas. Selanjutnya ialah mengembangkan media visual. Media visual terbagi menjadi dua. Yang pertama, media visual bergerak. Yang kedua, media visual tidak bergerak. Media visual bergerak ialah media yang membiaskan gambar yang bisa bergerak, contohnya film. Yang kedua, media visual tidak bergerak, contohnya itu hanya gambar. Di sini, media visual terbagi menjadi dua. Yang pertama, media visual yang tidak diproyeksikan dan media visual hasil proyeksi, yang mana media visual yang tidak diproyeksikan bercontoh media realita, media replika, media sederhana, dan media diorama. Selanjutnya ialah contoh dari media visual hasil proyeksi. Yang pertama, OHP dan OHT, opaque proyektor, slide film trip, dan proyektor LCD. Mengenai mengembangkan media pembelajaran grafis, di mana media grafis ini merupakan salah satu dari media visual yang menyajikan ide, fakta, ataupun gagasan berdasarkan kata, gambar, ataupun simbol. Nah, ada beberapa jenis dari media grafis ini. Yang pertama yaitu gambar atau foto, di mana gambar atau foto ini memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan begitu juga dengan sebaliknya, memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, materi ekonomi yang cocok menggunakan media gambar ini yaitu materi uang dan materi pasar. Nah, yang kedua yaitu mengenai media grafis, diagram ataupun bagan. Materi ekonomi yang cocok menggunakan media bagan ataupun diagram ini yaitu materi mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Di sana dapat bagan ataupun diagram yang menggambarkan interaksi antar masing-masing pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu grafik, di mana grafik ini melihatkan perbandingan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Dan juga dengan adanya media grafik ini kita dapat melihat perkembangan suatu masalah ekonomi. Misalnya pada pengangguran, dengan adanya grafik ini kita dapat mengetahui perkembangan jumlah pengangguran di Indonesia setiap tahunnya. Begitu juga dengan jumlah kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya. Nah, yang terakhir yaitu poster. Nah, poster ini yaitu menjelaskan suatu produk agar orang lain berpengaruh untuk membelinya. Nah, dalam materi ekonomi, poster ini cocok kepada materi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, di mana pada poster tersebut nantinya dapat dilihat apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pembangunan ekonomi dan juga mengenai pertumbuhan ekonomi. Sekian materi mengenai merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi media pembelajaran. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Jangan lupa like, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.